saya yang pertama, pada video shot saya yang pertama, saya dengan tegas mengatakan Mahapatih Gajah Mada adalah orang Minangkabau, adalah orang Sumatera, bukan orang Jawa. Hal ini dengan tegas saya katakan berdasarkan fakta dari nama beliau. Gajah. Gajah itu adalah hewan yang ada di Sumatera. Di pulau-pulau lainnya di Nusantara tidak ada. Sementara kata Mada adalah kosakata Minangkabau. Mada itu berarti bersifat keras. Sedangkan bahasa-bahasa lain di Nusantara, termasuk di tanah Jawa atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda sekalipun, Mada itu tidak ada. Pada video saya yang kedua ini, saya akan menjelaskan perjalanan Gajah Mada merantau ke tanah Jawa dan ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu adalah suatu diplomasi yang dilakukan dengan cara operasi militer atau bisa juga disebut dengan invasi militer ke wilayah Sumatera. Ekspedisi Pamalayu ini dilakukan oleh Kerajaan Singosari pada masa Raja Kertanegara kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Sumatera. Awalnya ekspedisi Pamalayu ini dilakukan dengan cara diplomasi dan dengan cara baik-baik. Ekspedisi Pamalayu ini dipimpin oleh Mahesa Anapram. Akan tetapi banyaknya akibat penolakan dari raja-raja Sumatera kepada tim ekspedisi Pamalayu yang pertama, maksudnya tim ekspedisi Pamalayu, akhirnya Raja Kertanegara mengambil keputusan bahwa ekspedisi Pamalayu tidak bisa lagi dilakukan dengan cara baik-baik atau dengan cara diplomasi. Ekspedisi Pamalayu harus dilakukan dengan cara perang dan invasi militer. Singkat cerita, sampailah prajurit-prajurit Singosari di kerajaan Dharmasraya. Kerajaan Dharmasraya ini merupakan kerajaan Melayu yang terletak di hulu sungai Batanghari, tetapi masih dalam lingkup wilayah Minangkabau. Sekarang, daerah Dharmasraya itu menjadi kabupaten berada dalam kedatangan prajurit-prajurit Singosari di kerajaan Dharmasraya disambut baik oleh Raja Srimat Tribuana Raja Maulia Warmadewa. Berbeda dengan raja-raja Sumatera lainnya yang menyambut para prajurit kerajaan Singosari dengan perang, tetapi Raja Dharmasraya menyambut dengan tangan terbuka dan beliau menerima ekspedisi Pamalayu dan bersedia dan menyanggupi bahwa kerajaan Dharmasraya bersedia bergabung dengan kerajaan Singosari. Hal ini dibuktikan dengan keikhlasan sang raja memberikan 2 orang putrinya untuk dinikahi oleh Raja Kertanegara. Nama kedua putrinya itu adalah Darapetak dan Darajingga. Tentunya penyerahan kedua orang putrinya ini dibutuhkan juga para pengawal. Tentunya Raja Dharmasraya menyerahkan kedua orang putrinya kepada pasukan kerajaan Singosari. Harus dibutuhkan juga para pengawal pribadi untuk putrinya. Maka dipilihlah prajurit-prajurit Dharmasraya yang tangguh, cakap, berani, dan gesit. Salah satunya prajurit itu adalah Gajah Mada. Dan singkat cerita, sampailah para pasukan kerajaan Singosari beserta rombongan putri Dharmasraya ke tanah Jawa. Sesampainya di Singosari, betapa terkejutnya mereka. Kerajaan Singosari sudah tidak ada. Yang ada adalah kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya, menantu dari Raja Kertanegara. Setelah mengetahui Raja Kertanegara sudah wafat, kerajaan Singosari tidak ada, sudah tidak ada lagi.
para putri dan rombongan kerajaan Dharmasraya kebingungan. Akhirnya Raden Wijaya menyambung kembali tali silaturahmi antara kerajaan Dharmasraya dan Singosari. Sebagai menantu Raja Kertanegara, dia pun menerima pernikahan politik antara kerajaan Dharmasraya dan Kertanegara yang sekarang dan kerajaan Singosari yang berubah sekarang menjadi kerajaan Majapahit. Kemudian Raden Wijaya menikahi Dara Petak yang melahirkan Raja Majapahit yang kedua bernama Jayanegara, sedangkan Dara Jingga menikah dengan salah seorang pembesar Majapahit yang akhirnya nanti melahirkan Aditya Warman. Aditya Warman ini ketika remajanya kembali ke Minangkabau, kemudian mendirikan kerajaan Hindu Pagaruyung yang ada di Batu Sangkar. Kemudian seiring berjalannya waktu, kerajaan Pagaruyung berubah menjadi kerajaan Islam. Oke, kembali kepada para prajurit-prajurit Dharmasraya yang mengawal para putri Raja Dharmasraya. Tentunya mereka setelah mengantarkan para putri-putri mereka tentu tidak akan kembali lagi ke kampung halaman mereka. Tentunya mereka bertanggung jawab untuk mengawal putri itu sampai mereka meninggal. Dan akhirnya para prajurit-prajurit Dharmasraya itu mengabdi pada kerajaan Majapahit. Gajah Mada yang merupakan salah seorang dari para prajurit Dharmasraya juga ikut menetap dan mengabdi di kerajaan Majapahit. Kebesaran dan kejayaan Gajah Mada itu terbukti pada Raja Hayam Wuruk. Sebelumnya Ibu Raja Hayam Wuruk, Tribuana Tunggadewi, pengabdian Gajah Mada ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah Panji Majapahit terlaksana. Dia menjadi tokoh besar yang diingat sepanjang masa.